Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Saudari Umatul Hasanah selaku narasumber pada hari ini. Yang terhormat, Saudari Riris Oktaviani selaku Ketua Pelaksana, serta kepada semua peserta webinar pada siang hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Puji syukur kita aturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari narasumber yang luar biasa ini, meski harus dilaksanakan secara online. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Amin. Hadirin yang berbahagia, webinar pada hari ini mengusung tema problematika rendahnya mutu pendidikan di Indonesia untuk mempersingkat waktu. Sebelum acara seminar hari ini dibuka, maka perkenankan saya Khalifatus Sa'diyah sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan-susunan acara kali ini. Yakni, acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, sambutan oleh Ketua Pelaksana. Acara yang ketiga, pemaparan materi oleh panelis, sekaligus diskusi dan tanya jawab. Acara yang keempat, penutup. Hadirin yang berbahagia, sebelum memulai acara hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memasuki agenda selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Pelaksana yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Saudari Riris Oktaviani. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih, MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Saudari Umatul Hasanah selaku narasumber pada hari ini, dan kepada semua peserta webinar pada siang hari ini yang berbahagia. Hadirin sekalian, pada hari ini kita melaksanakan acara webinar dengan tema problematika rendahnya mutu pendidikan di Indonesia. Dari acara ini, kami berharap kepada hadirin sekalian untuk dapat memahami apa saja permasalahan problematika rendahnya mutu pendidikan di Indonesia saat ini. Saya sebagai selaku ketua acara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada seluruh pihak yang berkontribusi dalam mensukseskan acara ini, terutama kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras untuk menyelenggarakan acara pada hari ini, dan kepada para mitra sponsor yang telah membantu memberikan dana untuk kelangsungan acara. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyelenggaraan acara hari ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan fungsi. Kami sampaikan terima kasih. Selanjutnya, memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh panelis, sekaligus diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu oleh Saudari Rafika Yusrin Rahmia selaku moderator. Kepada Saudari Rafika Yusrin Rahmia, dipersilahkan. Terima kasih MC atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Saudari Umatul Hasanah selaku narasumber pada hari ini. Yang terhormat Saudari Riris Oktaviani selaku Ketua Pelaksana, serta kepada semua peserta webinar pada siang hari ini yang berbahagia. Hadirin yang berbahagia, perkenalkan saya Rafika Yusrin Rahmia selaku moderator seminar pada hari ini. Seminar ini akan membahas tentang problematika rendahnya mutu pendidikan di Indonesia. Pendidikan merupakan salah satu proses transformasi pembangunan yang mendasar yang berperan penting dalam pergerakan pembangunan bangsa.
Idealisme pada pendidikan mengedepankan nilai-nilai humanisme dan mendasar. Sehingga dengan nilai-nilai tersebut mampu membentuk manusia-manusia yang berkualitas. Perlu diketahui banyaknya realita di lapangan yang berkualitas sumber daya manusia di Indonesia ini sangat jauh dari harapan. Hal ini mengakibatkan rendahnya mutu pendidikan. Pada kesempatan kali ini, itu semua akan dibahas oleh narasumber kita, Saudari Umatul Hasanah. Nanti akan ada 2 sesi. Di sesi pertama, narasumber memaparkan materinya selama kurang lebih 10 menit. Selama pembicara menyampaikan materinya, peserta tidak diperbolehkan melakukan interupsi. Setelah narasumber menyampaikan materinya, akan ada sesi diskusi dan tanya jawab dengan para peserta. Baik, tanpa basa-basi lagi, kami persilahkan Saudari Umatul Hasanah untuk menyampaikan materinya. Terima kasih, moderator. Pendidikan adalah hal yang penting untuk kemajuan suatu bangsa. Untuk menjadi bangsa yang maju tentu merupakan cita setiap negara di dunia. Pendidikan merupakan proses melahirkan generasi penerus yang berkualitas. Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang masih mempunyai masalah dalam dunia pendidikan. Masalah pendidikan masih sering kita jumpai di berbagai negara, baik secara langsung maupun media elektronik seperti televisi, handphone, dan lain sebagainya. Seharusnya seluruh anak Indonesia mendapatkan hak pendidikan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pada alinea keempat, salah satunya yang berbunyi mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian, pendidikan merupakan faktor utama dalam kehidupan. Tanpa pendidikan, bagaimana generasi penerus melanjutkan dan memajukan bangsa? Tentunya itu tidak bisa. Menurut survei Political and Economic Research Consultant atau EERC, kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Posisi Indonesia berada di bawah Vietnam. Data yang dilaporkan oleh The World Economic Forum Swedia, Indonesia memiliki daya saing yang rendah, yaitu hanya menduduki urutan ke-37 dari 57 negara yang disurvei di dunia. Penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia antara lain adalah masalah efektivitas, efisiensi, dan standarisasi pengajaran. Selain kurang kreatifnya para pendidik dalam membimbing siswa, kurikulum yang membuat pendidikan semakin mundur. Kurikulum hanya didasarkan pada pengetahuan pemerintah tanpa memperhatikan kebutuhan masyarakat. Para pendidik hanya memaksakan anak untuk menguasai seluruh materi yang dikurikulumkan, tidak pernah mempertimbangkan apakah materi tersebut sesuai dengan potensinya atau tidak. Yang akhirnya peserta didik berkembang bukan berdasarkan potensinya, namun seolah-olah karena keterpaksaan. Harus diakui bahwa peserta didik kita mayoritas sama sekali tidak memiliki cita-cita untuk menjadi apa kelak. Meskipun ada yang punya, tetapi tidak jelas. Yang terjadi adalah mereka belajar secara ngambang dan tidak memiliki arah yang jelas, yang penting berangkat sekolah saja. Satu hal yang penting adalah para pendidik kita tidak mengarahkan anak untuk mewujudkan cita-citanya, namun anak supaya bisa menghafal semua materi pelajaran tanpa terkecuali. Selain itu, kurikulum 2013 yang terlalu menekankan kegiatan interaktif di kelas ternyata mempunyai halangan saat melakukan, karena tidak semua sekolah mampu menyediakan fasilitas yang bisa menunjang kegiatan tersebut. Rendahnya kualitas pendidikan bukanlah dari pendidikan sendiri, tetapi lebih banyak berasal dari lingkungan sekitarnya. Hal ini berarti banyak yang saling mempengaruhi karena melibatkan guru, pengolah sekolah, masyarakat, peserta didik, dan terutama pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Adapun solusi dari masalah tersebut yaitu dengan mengubahnya sistem pendidikan dengan cara mendidik siswa dengan cara mengarahkan mereka untuk lebih kreatif dalam melakukan kegiatan. Dan pemerintah harus lebih cepat menangani masalah pendidikan terutama dalam membuat kurikulum yang sesuai dengan kondisi para siswa, dengan menciptakan kurikulum yang lebih mengarah ke potensi mereka. Tidak hanya pemerintah, tetapi masyarakat harus membantu pemerintah untuk meningkatkan kesadaran dalam menuntut ilmu, itu penting, dan mengawasi kegiatan pendidikan di Indonesia. Dengan meningkatnya kualitas pendidikan, berarti sumber daya manusia akan semakin baik,
dan akan mampu meneruskan cita-cita bangsa dalam dunia internasional. Itu dari saya, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Umatul Hasanah atas paparan yang begitu menarik. Pada hadirin yang kami hormati, kini tiba saatnya kita masuk pada sesi diskusi. Sesi ini akan dibagi menjadi 2 termin. Setiap termin akan diberikan kesempatan bertanya untuk 2 orang. Bagi peserta yang ingin bertanya, silakan tunjuk tangan dan peserta yang terpilih berhak bertanya. Sebelum bertanya, dengan tolong sebutkan identitas terlebih dahulu. Pertanyaan diajukan secara singkat, padat, dan jelas. Baik, langsung saja kita mulai sesi diskusi ini. Saya persilahkan kepada para hadirin untuk bertanya. Sejauh ini mungkin belum ada yang bertanya, mungkin sudah memahami apa yang disampaikan oleh Saudari Umatul Hasanah. Hadirin yang berbahagia, akhirnya kita sampai pada akhir presentasi. Kami ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Saudari Umatul Hasanah atas materinya yang informatif dan menarik. Dan kepada semua hadirin atas partisipasi aktifnya. Kesimpulan dari presentasi hari ini adalah penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia antara lain adalah masalah efektivitas, efisiensi, dan standarisasi pengajaran, selain kurang kreatifnya para pendidik dalam membimbing siswa, kurikulum yang membuat pendidik semakin mundur, kurikulum hanya didasari pada pengetahuan pemerintah tanpa memperhatikan kebutuhan masyarakat. Para pendidik hanya memaksakan anak untuk menguasai seluruh materi yang dikurikulumkan, tidak pernah mempertimbangkan apakah materi tersebut sesuai dengan potensi atau tidaknya. Akhirnya peserta didik berkembang bukan berdasarkan potensinya, namun seolah-olah karena keterpaksaan. Dengan demikian, pemerintah harus mengubahnya sistem pendidikan dengan cara mengarahkan mereka untuk menjadi lebih kreatif dalam melakukan kegiatan, dan pemerintah juga harus lebih cepat menangani masalah pendidikan, terutama dalam membuat kurikulum yang sesuai dengan kondisi para siswa dengan menciptakan kurikulum yang lebih mengarah ke potensi mereka. Baik, karena sesi yang saya jalankan telah selesai, saya selaku moderator pamit undur diri dan mohon maaf apabila dalam menjalankan tugas terdapat kesalahan kata yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Terima kasih atas perhatian para hadirin sekalian. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada pemateri, Saudari Umatul Hasanah, atas pemaparan materinya. Kami menjadi tahu apa saja problematika mutu pendidikan di Indonesia saat ini. Selain itu, bisa kami sadari bahwa mutu pendidikan yang tinggi atau berkualitas akan melahirkan generasi yang berkualitas. Kemudian, saya ucapkan terima kasih juga kepada Saudari Rafika Yusrin Rahmi yang telah memandu jalannya pemaparan materi dan diskusi hari ini dengan baik. Alhamdulillah, kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada para narasumber, moderator, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga kita dapat berjumpa di lain waktu yang lebih membahagiakan. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf dan atas salah kata dan perbuatan. Akhirul kalam, syukran katsiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.